Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa plat nomor kendaraan di Jakarta itu B, di Surabaya lebar, atau di Jogja AB? Kenapa nggak pakai huruf lain aja? Ternyata, di balik kode-kode huruf ini, ada sejarah panjang yang super seru dan nggak banyak orang tahu. Yuk, kita kupas tuntas bareng-bareng asal-usul plat nomor kendaraan di Indonesia. Cerita kita mulai jauh ke belakang, tepatnya di tahun ke-1811. Saat itu, pasukan Inggris, di bawah pimpinan Sir Thomas Stamford Raffles, berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda. Nah, untuk menaklukkan wilayah di Jawa, Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang dibagi ke dalam 26 batalion. Uniknya, setiap batalion ini diberi kode huruf, mulai dari A sampai Z, mirip kayak regu pramuka. Ya, disinilah letak kuncinya. Setiap daerah yang berhasil ditaklukkan oleh batalion tertentu akan ditandai dengan kode huruf batalion tersebut. Jadi, kalau kita lihat plat nomor B di Jakarta, itu bukan tanpa alasan. Artinya, dulu wilayah Batavia, yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta, berhasil ditaklukkan oleh batalion B. Begitu juga dengan Surabaya. Kenapa platnya lebar? Ya, karena yang menaklukkan Surabaya saat itu adalah batalion lebar. Keren kan? Sejarah tertulis di plat nomor kendaraan kita. Terus, gimana dengan plat nomor yang pakai dua huruf? Kayak AB di Yogyakarta atau AD di Solo? Ini lebih menarik lagi. Untuk wilayah Yogyakarta, artinya daerah itu ditaklukkan oleh dua batalion sekaligus, yaitu batalion A dan batalion B yang bekerja sama. Makanya, platnya jadi AB. Hal yang sama juga berlaku untuk Solo, yang ditaklukkan oleh batalion A dan D, sehingga platnya menjadi AID. Jadi, kombinasi huruf ini menunjukkan kekuatan gabungan pasukan yang menaklukkan suatu daerah. Setelah Inggris berhasil menduduki Jawa, Raffles kemudian membentuk sistem wilayah administratif yang disebut karesidenan. Pembagian karesidenan ini, uniknya, didasarkan pada kode-kode batalion yang sudah kita bahas tadi. Jadi, wilayah yang dikuasai batalion B menjadi karesidenan Batavia, wilayah batalion lebar menjadi karesidenan Surabaya, dan seterusnya. Sistem inilah yang menjadi cikal bakal pembagian wilayah plat nomor yang kita kenal sekarang. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika Belanda kembali merebut Hindia dari tangan Inggris pada tahun 1816, mereka nggak mengubah sistem ini. Belanda justru meneruskan dan bahkan mengembangkannya. Sistem plat nomor berdasarkan karesidenan ini terus dipertahankan dan bahkan diperluas hingga keluar Jawa, seperti ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku. Wilayah-wilayah karesidenan inilah yang seiring berjalannya waktu berubah menjadi ibu kota provinsi atau kabupaten, seperti yang kita kenal hari ini. Jadi, warisan dari sistem batalion Inggris ini benar-benar awet, ya. Sekarang, mungkin ada yang bertanya, kalau sistemnya pakai huruf A sampai Z, kok kita nggak pernah lihat plat nomor C, I, J, O, Q, atau U? Kemana perginya batalion-batalion dengan kode itu? Usut punya usut, ternyata batalion dengan kode-kode huruf tersebut tidak ikut bertempur secara langsung di garis depan. Mereka ini adalah pasukan cadangan atau reserve unit. Tugas mereka adalah sebagai pendukung atau backup. Jadi mereka tidak ditugaskan untuk menaklukkan wilayah spesifik. Makanya, nggak ada daerah yang memakai kode huruf dari batalion cadangan ini. Tapi, tunggu dulu, ada pengecualian nih. Bagaimana dengan plat W untuk Sidoarjo dan Gresik? Atau plat Z untuk daerah seperti Garut dan Tasikmalaya? Kan huruf W dan Z, termasuk yang tadi disebut, nggak dipakai. Nah, ini ceritanya beda lagi, dan lebih modern. Kita bahas plat W dulu. Dulu, Sidoarjo dan Gresik itu wilayahnya masuk dalam karesidenan Surabaya, jadi plat nomornya sama-sama lebar. Tapi, seiring perkembangan wilayah dan administrasi, pada tahun 2000, Polres Gresik dan Sidoarjo memutuskan untuk membuat kode wilayah sendiri. Dipilihlah huruf W. Jadi, penetapan plat W ini terbilang baru, terjadi di era milenium, bukan peninggalan zaman penjajahan Inggris. Sementara itu, Surabaya tetap setia dengan kode Elnia yang bersejarah. Hal serupa juga terjadi pada plat Z daerah-daerah seperti Garut,
Tasikmalaya, dan Ciamis, dulunya masuk dalam Karesidenan Parahyangan atau Priangan, yang menggunakan plat D bersama dengan Bandung. Namun, karena jumlah kendaraan yang semakin banyak, dan untuk mempermudah administrasi, wilayah ini kemudian dimekarkan dan mendapatkan kode plat sendiri, yaitu Z. Jadi, sama seperti W, plat Z ini adalah hasil pemekaran wilayah administratif di era modern, bukan warisan langsung dari sistem batalion Inggris. Jadi, dari cerita ini kita bisa lihat betapa uniknya sejarah di balik sepotong plat nomor kendaraan. Dari invasi Inggris, sistem batalion, pembentukan karesidenan, hingga penyesuaian di era modern. Semuanya meninggalkan jejak pada kode-kode huruf yang kita lihat setiap hari di jalan. Ini bukan sekadar identitas kendaraan, tapi juga penanda sejarah yang hidup. Fakta menarik lainnya, sistem penomoran kendaraan yang awalnya diterapkan di Hindia Belanda oleh Inggris ini, kemudian menginspirasi dan berkembang, hingga diterapkan juga di berbagai negara di Eropa. Jadi, Indonesia bisa dibilang salah satu pelopornya. Gimana? Sekarang jadi lebih paham kan? Arti di balik plat nomor kendaraan kalian, setiap kali melihat plat B, lebar, AB, atau yang lainnya, kalian bisa langsung ingat cerita seru di baliknya. Sejarah itu ada di mana-mana, bahkan di hal-hal yang paling dekat dengan kita. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.